Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Septiawan dengan NIM 200111049 dari Prodi Manajemen kelas karyawan 2A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang wirausaha muda membangun desa. Partisipasi pembangunan desa. Potret pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu pasca adanya undang-undang desa yang memunculkan visi dan komitmen baru terhadap desa. Harapan baru perubahan pembangunan bagi desa menjadi fokus para pihak termasuk pemuda. Beragam inisiatif pemuda muncul di beberapa wilayah Indonesia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses perubahan sosial di desa. Kajian ini bertujuan untuk pertama mendeskripsikan peran dan kapasitas pemuda dalam proses membangun desa, dan kedua menganalisis potensi dan kapasitas pemuda dalam membangun jejaring untuk kelanjutan peran pemuda dalam membangun desa. Tinjauan teoritis pembangunan desa, kewirausahaan, dan partisipasi pemuda menjadi bagian dari pembahasan analitis dari kajian ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa para wirausaha muda desa ini memiliki kesediaan untuk menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, minimnya tenaga kerja, pertanian, maupun rendahnya kualitas pelayanan sosial di desa. Kapasitas pemuda dalam mobilisasi elemen masyarakat di desa menjadi bagian penting dalam proses menggerakkan partisipasi warga untuk membangun desa. Indikasikan adalah adanya nilai tambah bagi desa yang muncul dari kemampuan kolektif yang mendatangkan potensi maupun aset lokal di desa. Pendahuluan pembangunan desa kompleks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agusta memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar, pemerintah yang memasyarakatkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat memunculkan atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Menemukan potensi mobilisasi aset desa. Kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan di desa dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Di desa cepat berkembang, kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah melalui berorientasi pada ekonomi pasar, dapat menunjukkan perubahan dalam adatnya kebudayaan. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakat ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pengembangan dengan ciri homogen dalam hal adat kebudayaannya. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya, sehingga menyebabkan kemiskinan, dan desa Rustiadi dan Sugimin 2007. Dari pernyataan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian pada kondisi desa dengan keterbatasan dan masalah sosial untuk masyarakat wilayah desa Nelanggaran Gunung Kidul ada pada kondisi miskin. Kegiatan BBD ini dilakukan di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Dari profil BBD 2016 dijelaskan tentang kontribusi komunitas bagi desa di Banten, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Komunitas BBD yang juga berusaha melahirkan agripreneur muda yang handal dan berakhlak yang siap membangun desa. Melalui program tersebut, pelatihan, kunjungan, serta program pengembangan diri lainnya, gambaran profil tersebut merupakan pemahaman bahwa aktor muda desa melakukan serangkaian aktivitas yang mengarah pada pengidentifikasian potensi desa. Dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi kasus kajian ini. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang peluang lingkungan. 1. Peluang lingkungan. Kedua wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa. 2. Karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah, berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya, melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. 3.
Konteks organisasi seperti karang taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi bisnis konsep yang mau dimunculkan oleh pemuda, yaitu mereka dalam melakukan pengembangan aktivitas perubahan sosial desa. 4. Keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda yang mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis sportif tapi yang menjawab permasalahan sosial desa. Dan 5. Sumber daya kemampuan kedua pemuda dalam meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas. Sumber daya desa menjadi bagian penting implementasi ide gagasan bisnis selanjutnya merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat desa, cara teoritis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam mencanangkan pembangunan yang dilakukan, sementara pada pendekatan partisipasi antara perencanaan agen pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif, masyarakat sasaran. Keterkaitan hubungan antar komponen ini pengembangan masyarakat terdiri dari pemerintahan. Yang pertama ada tokoh informal, yang kedua community konsultatif komite, yang ketiga ada pihak swasta, yang keempat ada masyarakat. Proses pembangunan dan pembangunan masyarakat di setiap komponen kelembagaan lazim disebut dengan stakeholder. Tersebut memiliki peran dan fungsi sendiri yang karena itu perlu diatur dan kesepakati sehingga menjadi sinergis yang paling memudahkan antara satu dengan yang lainnya. Keberfungsian dari jejaring antara kelembagaan tersebut dapat menunjukkan peningkatan interaksi yang menunjukkan komitmen, ketertiban, dan tingkatan ikatan yang hendak dibangun antar mitra jejaring. Kesimpulannya, pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara, baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederhana tujuan memulai, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berjuang pada kesejahteraannya masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparat desa, kelembagaan desa, sampai dengan pemuda. Peranan dari semua umur lokal masyarakat desa dalam mengelola potensi dan aset sebenarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka guna mencapai peranannya yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada jurnal yang berjudul Marketing Intelijen dalam Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur pada Generasi Milenial. Pendahuluan. Indonesia saat ini memiliki era baru yang lebih dikenal dengan era bonus demografi. Ini merupakan fenomena yang sangat langka, karena dalam perjalanan sejarah suatu negara, ini hanya akan terjadi satu kali saja. Salah satu tanda bahwa era bonus demografi sejarah suatu negara ini hanya akan terjadi satu kali saja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ambarwati dan Sobari 2020 yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat menjadi seorang pengusaha apabila mampu mengubah pola pikir konvensional ke digital dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang, dimulai dari hal-hal sederhana seperti membangun pemasaran melalui media sosial yang dimiliki. Bahkan ini mahasiswa yang mampu menciptakan aplikasi untuk membangun bisnisnya sendiri. Dalam penelitian yang memperoleh hal serupa, yakni atau lebih dari 2/3 dari mahasiswa yang diwawancaranya, mereka lebih memilih untuk mempunyai bisnis sendiri dari bekerja kepada orang lain. Artinya bahwa semangat untuk berwirausaha di kalangan masyarakat itu sangatlah tinggi. Berdasarkan ujian tersebut, penelitian ini akan mengaji bagaimana peran marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur generasi milenial. Di sini ada marketing intelijen. Marketing intelijen kecerdasan pemasaran merupakan manipulasi dari sebuah kemampuan dalam mengumpulkan dan mengenali suatu informasi atau dan agar supaya sesuatu yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat diantisipasi dengan baik. Dapat 4 bagian yang dibutuhkan dalam kecerdasan ini merupakan produk intelijen
competitor intelligence, customer understanding, and market understanding. Menurut Booth, terdapat dua unsur penting dalam marketing intelligence, yaitu meliputi marketing research dan customer relationship. Jiwa entrepreneurship selalu berkembang dari generasi ke generasi mengikuti perkembangan zaman. Namun ada hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu kemampuan seorang entrepreneur yang selalu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk selalu menghasilkan produk jasa yang baru, menciptakan bisnis yang atau bahkan mengembangkan bisnis yang sudah ada, menciptakan nilai tumbuh dengan mencapai cara baru dan berbeda dari sebelumnya merupakan poin inti dalam kewirausahaan agar dapat bersaing secara kompetitif dengan pesaingnya. Generasi milenial. Dalam generasi teori yang dikemukakan oleh Mannheim menyebut generasi milenial dengan istilah generasi Y jika berdasarkan dari karakteristik tahun kelahiran. Generasi Y ini adalah generasi yang lahir dalam rasio tahun 1980-an sampai tahun 2000-an dan melalui diterkenal dalam sebuah surat kabar utama yaitu terbit di Amerika Serikat tahun 1993 berperan sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini. Berikut ini adalah hipotesis yang digunakan. H1. Marketing research berpengaruh positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. H2. Database marketing berpengaruh positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. H3. Marketing research berpengaruh dominan dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Pendekatan metode yang digunakan ada deskriptif, kuantitatif, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial saat ini. Kesimpulannya berikut ini adalah kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa. 1. Marketing research memiliki pengaruh yang signifikan dan pengaruh tersebut positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. 2. Database marketing memiliki pengaruh yang signifikan dan pengaruh tersebut positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Dan 3. Faktor utama bagi generasi milenial dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurnya adalah aktivitas marketing research. Sampai saat ini masih tidak banyak para generasi milenial maupun pengusaha menengah ke bawah yang melakukan marketing intelijen baik pada saat memulai usaha maupun untuk mengembangkan usahanya. Padahal aktivitas marketing intelijen ini dapat dilakukan secara mandiri sendiri sehingga biaya yang dibutuhkan relatif kecil. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.